Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Yadi Nur Hayadi selaku dosen pengampu, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil analisis kami, regresi linier berganda. Yang beranggotakan 4 orang, dengan saya sendiri, Aprilia Lestari. Saya Irsad Noval Kamil. Saya Muhammad Hafi. Saya Mariana. Berikutnya sejarah IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. IHSG adalah indeks harga saham gabungan yang mencerminkan pergerakan seluruh saham di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1983 dan menjadi acuan penting bagi investor dalam mengambil keputusan investasi. Indeks harga saham gabungan atau IHSG merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur pergerakan pasar saham di Indonesia. Dikenal sebagai cerminan dari seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, IHSG diperkenalkan pada tanggal 1 April 1983 dan telah menjadi acuan penting bagi investor dan pelaku pasar. Sejak pertama kali diluncurkan, IHSG telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan yang signifikan. Hari dasar perhitungan IHSG ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 1982 dengan nilai dasar 100. Saat itu, hanya terdapat 13 saham yang tercatat. Seiring waktu, jumlah perusahaan yang terdaftar meningkat dan IHSG pun mencatatkan posisi tertinggi intraday sebesar 7.377,49 poin pada 15 September 2022. Dan ini menunjukkan bahwa IHSG tidak hanya berfungsi sebagai indikator pasar tetapi juga sebagai alat ukur kepercayaan investor terhadap perekonomian di Indonesia. Selanjutnya ada sejarah LQ45. Indeks LQ45 adalah indeks yang berisi 45 saham yang telah melalui proses seleksi dengan likuiditas tinggi, serta beberapa kriteria lainnya seperti kapitalisasi pasar, likuiditas, kondisi fundamental perusahaan, serta prospek pertumbuhan perusahaan dan kriteria lainnya. Indeks LQ45 perdana diluncurkan pada bulan Februari 1977 oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI. Dalam penerapannya, BEI akan melakukan review pada setiap saham setiap 6 bulan sekali, atau setiap awal Februari dan Agustus. Dengan demikian, saham yang terdapat pada daftar tersebut dapat berubah-ubah. Tujuan dibentuknya indeks LQ45 adalah sebagai pelengkap dari indeks harga saham gabungan atau IHSG. Di samping itu, indeks LQ45 merupakan sarana yang objektif dan terpercaya bagi para pelaku pasar modal dalam memantau pergerakan harga dari saham-saham yang diperdagangkan di bursa. Sejarah JII atau Jakarta Islamic Index. Jakarta Islamic Index atau biasa disebut JII adalah salah satu indeks saham yang ada di Indonesia yang menghitung indeks harga rata-rata saham untuk jenis saham-saham yang memenuhi kriteria syariah. Pembentukan JII tidak lepas dari kerjasama antara pasar modal Indonesia atau dalam hal ini PT Bursa Efek Jakarta dengan PT Dana Reksa Investment Management atau PT DIM. JII telah dikembangkan sejak tanggal 3 Juli tahun 2000. Pembentukan instrumen syariah ini untuk mendukung pembentukan pasar modal syariah yang kemudian diluncurkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2003. Metodologi operasional variabel bebas atau independen atau X dalam penelitian ini adalah nilai IHSG dan LQ45 di mana indeks harga saham gabungan atau IHSG sebagai X1 dan LQ45 sebagai X2. Kemudian JII menjadi data variabel terikat atau Y, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data IHSG, LQ45, dan JII dari data yang diberikan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 48 data yang diperoleh dari bulan Januari 2015 hingga bulan Desember 2018.
Teknik pengumpulan data penelitian adalah data sekunder yang diperoleh dari data yang diberikan dari mulai awal tahun 2015 hingga akhir tahun 2018. Teknik pengolahan dan analisis data. Regresi linier berganda. Bentuk umum persamaan regresi linier berganda dengan variabel bebas X, variabel terikat Y, konstanta B0, dan koefisien B1 dan B2 dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan B0 plus B1X1 plus B2X2. Jadi di sini suku pertamanya itu B0, suku keduanya itu B1, suku ketiganya itu B2. Di mana B0, B1, dan B2 didapat dari menyelesaikan 3 persamaan normal berikut. Penyelesaian persamaan normal tersebut dapat menggunakan cara substitusi, eliminasi, atau inverse matrix. Dalam hal menggunakan inverse matrix, persamaan ditulis dalam bentuk matriks berikut, di mana koefisien N, baris kosong, kolom kosong. Diagonal ini di baris kosong dan kolom kosong. Diagonal 1, baris 1, kolom 1. Dan diagonal 2, baris 2, kolom 2. Nah, maka B0, B1, dan B2 didapat dengan mengalihkan inverse matriks utama di ruas kiri, yaitu ini, terhadap matriks jawaban di ruas kanan, yaitu bagian ini. Dengan demikian, diagonal kosong B0 didapat dengan mengalihkan baris kosong dengan kolom matriks jawaban. B1 didapat dengan mengalihkan baris ke-1 dengan kolom matriks jawaban, dan B2 dengan mengalihkan baris kedua dan dengan kolom matriks jawaban. Dengan demikian, B0, B1, dan B2 telah diketahui, sehingga persamaan dapat dirumuskan. Selanjutnya, dengan telah diketahuinya nilai B0, B1, dan B2, maka nilai-nilai koefisien determinasi, adjusted R kuadrat, koefisien korelasi berganda, serta nilai T hitung dapat diketahui pula, yaitu koefisien determinasi sebagai berikut. R kuadrat sama dengan JKR didapat dari JKR dibagi JYY, di mana JKR ini didapat dari B0 dikali sigma Y plus B1 dikali sigma X1Y plus B2 dikali sigma X2Y dikurang sigma Y dikuadratkan dibagi N per sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan per N banyaknya data. Dan adjusted R kuadrat sama dengan 1 dikurang 1 kurang R kuadrat dikali N kurang 1 dibagi N dikurang 2 dikurang 1. Serta koefisien korelasi berganda R sama dengan akar dari R kuadrat. Teknik pengolahan dan analisis data, uji hipotesis parsial atau uji T. Kriteria uji T berdasarkan komparasi nilai T hitung dan T tabel serta nilai sig T dan 0,05. Nilai T hitung berdasarkan rumus TJ sama dengan BJ per S akar dari CJJ, di mana kalau misalkan nilai hitungnya 1, kita menghitung variabel 1, yaitu T1 sama dengan B1 dibagi S akar dari C11, di mana TJ dan BJ masing-masing adalah T hitung dan koefisien untuk variabel bebas ke J. S adalah simpangan baku sampel dengan S sama dengan akar dari S kuadrat, dengan S kuadrat dihitung pada persamaan S kuadrat sama dengan JYY dikurang JKR dibagi N kurang K kurang 1. Dan CJJ adalah komponen matriks inverse pada diagonal JJ. Untuk regresi dua variabel bebas ini, matriks inverse-nya di persamaan. Nilai T tabel pada Miss Excel didapat dengan perintah T tabel sama dengan T inverse 0,05 N kurang K kurang 1, di mana N banyaknya data sampel dan K banyaknya variabel bebas. Kriteria uji T. H0 diterima, min T tabel dihitung
H0 diterima jika min T tabel, T hitung, T tabel, dan sig lebih dari 0,05 dan H0 ditolak jika T hitung kurang dari min T tabel atau T hitung lebih dari T tabel dan sig kurang dari 0,05. Berikut uji simultan. Kriteria uji F berdasarkan komparasi nilai F hitung dan F tabel serta nilai sig min F dan 0,05. Nilai F hitung berdasarkan rumus F sama dengan JKR bagi K per S kuadrat. Kriteria uji F. H0 diterima bila F hitung lebih kecil daripada F tabel dan sig lebih kecil daripada 0,5. Berarti secara simultan variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. H0 ditolak bila F hitung lebih besar F tabel dan sig 0,05. Berarti secara simultan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Nilai F tabel diantaranya didapat menggunakan Miss Excel dengan perintah F tabel sama dengan FINV dalam kurung 0,0.2 K.2 N dikurang K dikurang 1. Selanjutnya ada hasil pengolahan data dan regresi linear berganda X1 sama dengan IHSG, X2 sama dengan LQ45, Y sama dengan GII. Hasil pengolahan data dengan metode regresi linear berganda didapat persamaan linear yaitu Y sama dengan 141,3791 plus minus 0,1145 X1 plus 1,2851 X2 yang dapat dianalisis sebagai berikut. Konstanta sebesar 141,3791 menunjukkan jika nilai IHSG dan LQ45 0, maka nilai JI adalah 141,3791. Yang kedua ada nilai koefisien X1 sebesar min 0,1145. Menunjukkan jika IHSG meningkat 1 poin, maka JI berkurang min 0,1145. Antara IHSG dan JI berbanding terbalik. Yang ketiga ada nilai koefisien X2 sebesar 1,2851. Menunjukkan jika LQ45 meningkat 1 poin, maka JI akan bertambah 1,2851 poin. Antara LQ45 dan JI berbanding lurus. Koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Koefisien korelasi R sama dengan 0,9170. Korelasi antara IHSG dan LQ45 secara simultan terhadap JI berada pada kriteria sangat kuat. Koefisien determinasi R kuadrat sama dengan 0,8408. Persentase pengaruh IHSG dan LQ45 secara simultan terhadap JI sebesar 84,08%, yang berarti 52,92% dipengaruhi oleh variabel yang lain. Hasil pengujian hipotesis. Berdasarkan uji T didapat T hitung 1 min 5,8692 dan T tabel 2,0141. Maka min 2,0141 lebih kecil dari min 5,8692 dan lebih kecil dari 2,0141. Maka secara parsial signifikan terhadap JII atau secara parsial H01 diterima dan H11 ditolak. Sementara itu didapat T hitung 2 9,5328 dan T tabel 2,0141. Maka 9,5328 lebih besar dari 2,0141. Maka secara parsial LQ45 berpengaruh positif signifikan terhadap JII atau H02 ditolak dan H12 diterima.
serta berdasarkan uji F didapat F hitung sama dengan 118,862 dan F tabel sama dengan 3,2043. Maka 118,862 lebih besar dari 3,2043, yang berarti secara simultan IHSG dan LQ45 berpengaruh signifikan terhadap JII. Dengan demikian, H13 diterima dan H03 ditolak. Berikut lampiran-lampirannya. Di sini ada hasil data yang sudah dianalisis dengan didapatkan grafik IHSG versus JII dan LQ45 versus JII. Dan grafik fluktuasi IHSG, fluktuasi LQ45, dan fluktuasi JII. Berikut daftar pustakanya. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.